Bank sampah kita sekarang hampir 500. Bank sampah Ya. Bank sampah itu tapi dia nggak semuanya terlibat dalam produk kreatif. Enggak, tadi yang konsep tadi ember kecil Ember si besar. ember kecil si rumah beli. Ya. Nah, terus ember besar DKP dikasih. yang nyiapin, dikasih pinjam Iya, maksudnya dikasih ke di RT. oh, bukan di rumah itu. Bukan. Berarti satu RT Kemungkinan tergantung. Kalau dia 100 kakak kita siapkan 5 ember. oh, Nah, tinggal Iya. 30 satu ember itu nyambung 30 kakak. embernya Ini bekas nasi, Bro. Nanti Bekas nasi. oh, nanti setelah ngopi ini pesan kopi sob. Setelah Agak lebih, Pak. Kalau habis ada kendurian. hajatan. Yoi. Enggak. Ini yang saya harapkan memang menarik Hajatan. banget ini Pak. Istilahnya yang Lebih memang ember nih. masyarakat ini kan kadang-kadang kayak perumahan nih mayoritas tuh sampah jalanan itu orang perumahan. Iya. Mayoritas karena apa? Iya. Mereka pertama bingung buang sampah kemana. bingung kemana nggak tahu caranya. Nah. Itu dua masalahnya. Makanya yang kita Iya. pengen bantu mereka itu semua, ya itu tadi dalam bentuk brosur dan stiker mungkin ya, perjalanan sehingga muncullah sampah ini. Nah, ucapan terima kasihnya apa? DKP nanti punya data nih dari relawan, kan begitu data nih sambil kita sosialisasi ke masyarakat, terus mereka juga bisa menjaga kebersihan, tapi DKP punya data per orang-orang gitu. Jadi di situ kita kan rencananya dari 200 per kelurahan ini relawan Pak ya. Itu rencananya mereka pengen menempelkan Iya. stiker kebersihan lah di rumah masing-masing, tapi sekaligus mendata. Artinya mereka sampahnya kemana selama ini kan gitu kan. Terus siapa yang mengangkat? Kan ada kan istilahnya pembersih sampah Swasta. Iya. lokal ya kan. Lokal tuh artinya yang diberdayakan RT RW kan gitu. Nah sekarang kan kita punya Perda nomor 5 ya tahun 2014 ya. Perda tentang pengelolaan sampah ya. Isi Perda itu antara lain satu mewajibkan pemilahan sampah di rumah tangga di sumber sampah seperti yang saya jelaskan tadi. Sumber sampah kan ada rumah tangga, ada taman, ada jalan, ada mall, ada restoran. Tapi yang sekarang kita lagi fokus all out di rumah tangga dulu. Baru sekarang masuk ke taman dan jalan. Karena ini yang kontrol DKP-nya agak kuat ya. Nah, tahap berikutnya mungkin kita akan masuk ke restoran. Itu pasti kita bina. Tapi sistem ini kan sistem baru nih. Artinya dia tumbuh nih, sedang memperkuat dirinya. DKP juga kan kapasitasnya kan harus ditingkatkan. Nah, kapasitas itu persoalannya nggak bisa lompat ya. Dia harus pelan-pelan kan. Kayak saya harus menyiapkan armada baru, sistem pengangkutan baru. Nanti nggak bisa lagi sistem yang kayak sekarang sampah menggunung naik mobil. Nanti sampahnya apabila sudah jalan benar, adanya dalam ember. Iya, Ember yang naik mobil gitu. Ya. Nah, masyarakat juga yang sekarang masih buang sampah sembarangan itu apabila sudah tersentuh oleh sistem baru ini, maka dia akan berhenti kok. Tanpa kita harus hukum mereka, tanpa harus ditipiring. Walaupun kita juga akan menyiapkan skema tipiring. Iya. Contohnya di Bapak tahu yang Cilodong tuh Pak ya. Tahu. Nah, itu yang buang sampah bukan orang Depok. Betul. Hah? Tahu. Saya pernah ngegrab ya kan. Tentara malah, aduh ngeri deh. Kecuali apa? Kita udah pakai baju Satgas Adipura ya kan. Dan kita angkat terus kok sampahnya. Iya. Ya, jadi ini saya satu masih memperkuat sistem lama karena sampah juga belum terangkat semua. Realitasnya kan sekarang yang diangkat kan baru 400 ton lebih. 400 ton yang masuk TPA. Persoalan teman-teman saya dulu Kalau dibakar nggak boleh Pak ya? ya Dibakar nggak nggak boleh. boleh melanggar undang-undang. Saya nanya si Heri Gonku, saya mau bikin senjata bakar nih. Nggak boleh. Langgar. Sekarang insenerator aja udah nggak boleh. Lu bikin dah. Hah? Lu bakar dah. Diserbu. Yusu Jepang, tapi sampahnya tetap bercampur. Jadi masuk ke UPS itu sampahnya masih bercampur. Jadi persoalannya mungkin kalau itu udah jalan, tinggal persoalan membangun mindset dan motivasi publik. Betul, menduplikasi sekarang persoalannya. Kita kalau mau cepat kan harus banyak orang nih. Harus banyak orang, harus banyak yang bantu masyarakat. Tapi harapan harus saya nih berkomunikasi. nanti karena aksi pertama Iya. Pak Kadis ya, aksi pertama nih kan relawan nih sedepok. Iya. Itu kan di Kelurahan Sawangan Baru. Iya. Harapan saya Pak Kadis sendiri yang hadir ya. Hari apa? Hari Sabtu, Hari Sabtu jam tanggal berapa? tanggal 1. Oh, saya belum pulang kayaknya.
Saya dinas keluar kota. Enak nggak kayaknya ngomongnya halus, ibu-ibu demen gitu ya. Karena 200 ibu-ibu semua relawan saya gitu. Tinggal nanti di Nah, saya mau diskusi satu konsep lagi. Kalau mau baca blognya Zero Waste. Ya. Zero Waste itu punya orang Jakarta, pemerhati lingkungan. Ya. Jadi Zero Waste itu asal katanya zero waste. Ya, jadi zero itu zero, waste itu sampah ya. Jadi nanti kalau Bang Ersom dan teman-teman ngadain acara, ini pembawa acaranya harus paham banget konsep zero waste. Ya. Jadi zero waste itu bisa diaplikasikan dalam skala kawasan, bisa diaplikasikan pada event. Misalnya nanti ada sosialisasi mengundang masyarakat, sebutlah seminar. Kan di sana ada makan, minum kan? Ada yang lain-lain kan. Nah, di situ harus dibuat acara zero waste. Ya. Pedomannya ada tuh di Zero Waste. Ya, kebetulan orang Zero Waste itu habis berkunjung ke sini. Di blognya ada tulisan dia tentang UPS juga. Ya, tentang UPS kita. Nah, Zero Waste itu gini, setiap ada acara sediakan 3 tempat sampah dengan merek berbeda. Organik, non-organik, residu. Jadi pembawa acaranya harus sangat paham, bisa menaung situ. Ya. Jadi misalkan selesai makan snack boxnya dibuka, ya, dilipat, masuk ke yang non-organik. Karena snack box itu bisa dijual Rp500 per kilo. Makanannya yang nggak habis masuk ke organik. Tisu, sisa residu, bungkus permen dan lain sebagainya Karton masuk gitu ke yang residu. Harus dimereki. Kita udah biasa begitu. Jadi nanti praktis hampir nggak ada sampah yang dibuang ke TPA. Karena kerumunan orang itu kan memproduksi sampah dia. contohnya ini abu rokok ya. Batang rokok itu residu. Jadi dia nanti harus masuk ke kelompok residu. Tapi bungkus rokok masuk ke non-organik. Karena kertas bisa dijual. Ya, kayak gitu. Nah, zero waste juga bisa diterapkan ke dalam skala kawasan. Zero waste itu bukan berarti tidak ada sampah. Tetap ada sampah, tapi sampah yang benar-benar nggak bisa di-recycle, baru itu yang dibuang ke TPA. Mindset itu yang paling saya Kita kalau rapat di lantai 5, OB kita udah dilatih semua. Bahkan ada momen tertentu para kepala dinas kalau selesai rapat buka sendiri snack box-nya, dilipat, masukkan ke tempat yang berbeda, sisa makanannya dimasukkan ke tempat yang berbeda. Hasilnya ya UPS di Pemda itu sudah. Nah, biasanya kawasan seperti itu yang sudah kita tangani. Saya kasih 2 contoh saja. Pemda itu dulu setiap hari buang 1 truk sampah ke TPA. Sekarang 10 hari baru buang 1 truk ke TPA. Hanya residu yang dia buang. Itu pun kalau saya ke Pemda rakor hari Selasa, saya nongkrong dulu di situ, saya bina lagi dulu. Karena masih banyak material organik atau non organik yang masih masuk ke untuk dibuang ke TPA. UI sebelum kita tangani dulu 1 hari 2 truk sampai 3 truk ke TPA. Sampahnya banyak. Sekarang seminggu 1 truk ke TPA. Karena UPS-nya sudah jalan kayak gini. Ini persoalannya kalau kita paham nih ya, organik, non-organik, Residu. Nah, kalau Poromla, Poija nggak paham Pak. Harus ada pilihan nama lain. Saya nggak tahu Poromla yang mana. Iya, orang awam itu, Pak. Orang awam. Berarti Nah, memang harus ada sosialisasi dalam nama yang lebih istilah Depok gitu yang kena gitu ke masyarakat di bawah. Makanya Pak Cahyo, kami sudah meninggalkan laptop dengan Infobus dalam ketemu dengan masyarakat. Media komunikasi kami sekarang ember besar, ember kecil, saringan. Itu aja. Jadi Ibu sampah ini masuknya ke ember. Nah, kan gitu. Nggak nyebut organik deh, organik apa Agak baik katanya kan. warna hijau buat organik. Yang laku dijual. Saya Gitu selalu dah. mulai dengan ibu-ibu tahu ini saringan, tahu. Di rumah punya nggak? Punya. Dulunya dipakai apa? Besek katanya. Oke, kalau udah punya, tuh. Punya ember kecil gini nggak? Punya. Kalau nggak punya kaleng bekas cat nggak? Punya. Yang penting ada tutupnya ya. Ini masukin saringan itu kalau habis cuci piring, kan ada sisa nasi, kepala ikan, masukin sini ya. Siram pakai air dikit, ditiriskan.
sampai cairannya habis, masukin ke ember kecil, embernya harus ditutup. Harus dicari pilih kata yang tepat tuh Sob. Tapi kalau bekas masak kangkung kan batangnya nggak dimasak, langsung masukin ke sini. Gitu. Makanya harus kalau Pak Zamrowi sendiri ya kan, mungkin istilahnya butuh tahunan lah untuk mensukseskan program Betul. ini kan. Makanya perlu diciptakan ya kan ratusan bahkan ribuan Zamrowi yang lain kan gitu kan. Nah, untuk itu ya kita mendukung salah satunya atau bentuk kegiatannya Ya. bersih kampung. Ya. Jadi bersih kampung ini sebelum mereka nyapu jalan yang 200 orang ini ya kan programnya kan jam 8 sampai jam 10 nyapu pagi. Tapi sebelum nyapu mereka kita kumpulin dulu. Ya. Kasih penjelasan gitu kan.